Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Nah, di sini saya sebagai guru untuk materi pembelajaran kerja bangku ya. Nah, sebelumnya di sini kan semuanya itu dari dari jurusan teknik mesin kan mungkin udah mengenal beberapa jenis pekerjaan. Nah, salah satunya kan ada pekerjaan membubut, mengfreeze, dan lain-lain. Salah satunya adalah pekerjaan kerja bangku. Nah, dari semua pekerjaan itu mungkin ada satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu adalah K3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang K3 ya. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Pak, di saya. Halo? Halo, Bentar. belum. Sinyalnya mungkin. Nah, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keselamatan kesehatan kerja atau yang disingkat K3. Nah, tadi lupa perkenalan dulu ya. Nama saya Wahyu Saya Setiawan. NIM saya sebagai berikut 20503241005. Nah, dalam penjelasan K3 sendiri sangat diperlukan di teknik pemesinan maupun di teknik-teknik yang lain. Karena K3 ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup kita dan juga kelangsungan pekerjaan kita. Nah, apa sih K3 itu? Nah, K3 adalah semua ilmu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, K3 ini sangat harus kita terapkan saat kita melakukan suatu pekerjaan. Karena ini sangat menyangkut terhadap semua kegiatan kita yang kita laksanakan. Agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan fisik maupun kecacatan mental. Nah, selanjutnya, K3 ini juga memiliki beberapa faktor-faktor yang faktor-faktor sumber bahayanya. Yang pertama adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik ini adalah faktor dari diri kita sendiri, dari tubuh kita. Kita harus menjaga mungkin dari nanti ada saat pengerjaan, dari proses pemesinan maupun jenis pekerjaan mesin seperti nanti pas saat membubut maupun mengikir kan banyak tatal-tatal halus yang berterbangan. Nah, itu sangat kita harus jaga kondisi mata kita dengan kacamata agar tidak masuk ke mata bramnya. Terus mungkin kalau kita di bengkel di bengkel las, nah kita juga harus menggunakan APD yang lengkap. Mungkin nanti pakai apron, juga pakai sarung tangan yang buat las itu biar tidak terjadi terluka. Untuk yang faktor kedua yaitu faktor kimia. Faktor kimia itu bukan dari proses pemesinan sendiri ya, mungkin dari cairan-cairan yang dari pendingin maupun dari oli-oli yang menyebabkan mungkin nanti ada yang iritasi ataupun nanti ada yang terkena alergi gimana gitu, mungkin nanti pakai sarung tangan agar tidak terjadi iritasi maupun alergi. Untuk yang ketiga, faktor biologi. Faktor biologi ini sebenarnya sangat bukan dari proses pemesinan juga. Ini kan kemarin ada virus yang mengguncang dunia. Di Indonesia juga mungkin sudah terkena di kemarin dan terjadi pandemi di Indonesia.
Nah, kita harus diwajibkan memakai masker saat melakukan praktek agar tidak terjadi penyebaran virus yang seperti 2 tahun kemarin. Terus untuk yang faktor keempat yaitu faktor fisiologi. Nah, faktor fisiologi ini sangat berkaitan dengan kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap suatu pekerjaan kita. Jika tubuh kita itu kita paksakan untuk melakukan kerja-kerja yang berat dan itu terus-menerus, maka tubuh kita itu akan terjadi kelelahan fisik yang menyebabkan kita tidak bisa mengontrol kegiatan perilaku kita. Jadi akan terakibat kecelakaan kerja. Untuk yang kelima, yang terakhir, faktor psikologi. Faktor psikologi sendiri menjadi faktor yang sangat penting kita waspadai karena ini menyangkut banyak orang. Nah, kecelakaan kerja ini bukan hanya akan mencelakai kita sendiri, tapi juga bisa mencelakai orang lain atau teman kita atau rekan kita yang sedang bekerja bersama kita. Nah, setelah faktor-faktor, nah tujuan penerapan K3. Tujuan penerapan K3 yang pertama, nah mencegah kerugian fisik dan finansial. Nah, mencegah kerugian fisik ini ya kita ketahui sendiri agar fisik kita selalu sehat dan utuh tanpa ada kekurangan suatu apapun, serta mencegah dari kerugian finansial sendiri supaya kita tidak mengeluarkan banyak uang untuk mengobati akibat kita terjadi kecelakaan fisik. Nah, selanjutnya yang kedua mencegah gangguan produktivitas. Nah, seharusnya kan kita jika kita menerapkan K3 yang baik, kita akan menciptakan suatu produktivitas yang baik juga. Untuk yang ketiga, tujuannya menghemat biaya premi asuransi. Nah, ini mungkin besok kita gunakan saat kita sudah bekerja maupun sudah berhubungan ke industri. Nah, nanti kita juga akan mendapat biaya asuransi yang akan kita hemat supaya bisa kita gunakan di masa yang mendatang. Terus untuk yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Nah, seperti tadi kan kita faktor psikologi kan kita juga berhubungan sama rekan-rekan, nanti jika kita melakukan kesalahan dan itu mengakibatkan teman kita maupun rekan kita yang terjadi kecelakaan kerja, kita akan mendapatkan tuntutan hukum dari yang bersangkutan jika tidak mau memaafkan kita maupun menyelesaikan secara kekeluargaan. Terus yang kelima, yang selanjutnya alat-alat APD, alat pelindung diri. Nah, yang pertama itu kacamata, terus yang kedua masker, yang ketiga sarung tangan, yang keempat sepatu pelindung, terus yang kelima helm pengaman, terus yang keenam pelindung telinga, yang ketujuh rompi safety. Nah, dari ketujuh ini yang sering kita temui di bengkel besok mungkin kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu safety. Nah, mungkin dari keempat ini yang sering bakal kita temui di bengkel besok. Untuk yang helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety, itu mungkin besok kita lebih dapat lagi setelah di dunia industri. Nah, kacamata pelindung ini sangat penting sekali untuk melindungi mata. Untuk masker seperti tadi untuk melindungi kita dari bakteri, sarung tangan untuk melindungi dari kuman-kuman ataupun bram-bram yang ada di mesin, terus sepatu safety untuk melindungi kaki kita setelah kaki kita agar tidak terluka saat terkena benda-benda yang jatuh dari bengkel maupun dari tempat kerja kita. Nah, mungkin untuk penjelasan K3 ini dari saya cuma ini ya. Nah,
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari ketiganya. Sebelum kita menginjak materi, kita harus melihat dulu, harus memahami dulu apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita praktek gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak mau tanya Pak. Silahkan Mas Mahira. Kalau semisal di bengkel itu nggak pakai alat pelindung diri itu boleh ikut kerja praktek nggak ya Pak? Nah, sebenarnya dari saya sendiri itu harusnya tidak boleh. Sepertinya gini, semisal siswa tidak mengenakan wearpack. Kalau dari saya harus mengambil wearpacknya dulu atau tidak boleh mengikuti praktek. Nah, kalau untuk yang sepatu safety itu mungkin bisa agak dilonggarin untuk peralatan yang kayak sepatu safety. Kalau untuk masker sama sarung tangan diwajibkan pakai kalau menggunakan pekerjaan yang berat-berat. Itu Pak, Mas. Ya Pak, soalnya saya juga belum punya sepatu safety gitu kalau mau praktek. Nah, kalau kan kita baru mendasar ya besok, belum sampai ke alat-alat yang berat, mungkin baru untuk mengikir atau gimana dari pekerjaan bangku, jadi nanti cuma yang pelindung mata, pelindung tangan sama wearpacknya aja itu. Mungkin dari yang lain, terima kasih Mas Mahira, pertanyaan sangat bagus ya. Yang lain ada tidak? Belum Pak. Ya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa di minggu besok. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.